Nah, oke. Dalam video sebelumnya itu kan kita sudah membahas keutamaan daripada surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu kan terdiri dari 7 ayat. Nah, berarti 7 ayat itu kan terdiri dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu semua 7 ayat. Nah, untuk kesempatan kali ini kita mau membahas tentang yang namanya atau ayat pertama daripada surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah adalah kata untuk ucapan bismillah. Nah, mengucapkan ayat Bismillahirrahmanirrahim tidaklah sekedar mengucapkan kalimat dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Mengucapkan basmalah atau bismillah berarti kita menyatakan, saya berbuat dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, atau saya bertindak dan bekerja dengan nama Tuhan yang Rahman dan Rahim. Nah, oleh karena itu dalam sebuah hadis dikatakan, kullu amrin bibalin la yubda'u fihi bibismillahi fahuwa abtar. Jadi setiap perbuatan utama yang tidak dimulai dengan bismillah itu bernilai cacat. Nah, kemudian kenapa bernilai cacat? Jika kita bekerja tanpa ucapan bismillah, nah karena kita melupakan Tuhan, Allah. Kita lupa bahwa semua kekuatan untuk bekerja atau beraktivitas itu merupakan karunia Tuhan. Nah, boleh-boleh saja orang meyakini bahwa tindakan atau perbuatan itu hasil kekuatan sendiri atau hasil kekuatan dirinya. Tetapi keyakinan semacam ini semu, karena ia lupa bahwa manusia tidak sepenuhnya bisa menguasai dirinya. Kekuatannya itu sangat terbatas. Karena kalau cuma dikasih sakit saja misalkan, manusia itu tidak bisa berbuat banyak. Nah, oleh karena itu manusia harus selalu melihat siapa sesungguhnya dirinya. Karena jika bisa melihat dirinya, manusia akan mengetahui bahwa kekuatan yang ada pada dirinya itu adalah anugerah Tuhan. Manusia memang diberi kehendak oleh Tuhan, akan tetapi tanpa anugerah kekuatan, kehendak itu tinggallah kehendak. Keinginan tinggal keinginan. Nah, jadi tak akan terwujud. Jadi sangat wajar jika manusia diingatkan bahwa sebelum melakukan pekerjaan utamanya,
dengan perbuatan yang baik, ya harus didahului dengan ucapan basmalah. Asma Allah, tahu nama Allah harus disertakan dalam menunaikan tugas atau melaksanakan pekerjaan. Dengan mawas diri, manusia akan menjadi manusia yang rendah hati. Jadi seperti itu. Tidak mengakibatkan kita menjadi sombong. Manusia yang tidak arogan. Itulah. Nah, oleh karena itu, semua agama yang ada di dunia itu mengajarkan bahwa sebelum bekerja, manusia harus berdoa. Berdoa dan bekerja, atau ora et labora, kan gitu. Nah, sekarang ini orang-orang modern kok tidak nampak berdoa, ya kan? Bila akan menunaikan pekerjaan, nah kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Karena hakikatnya tidak ada orang yang tidak berdoa kepada Tuhan. Disadari atau tidak, manusia senantiasa berharap hidupnya beruntung, tidak tertimpa malapetaka, dan lain-lain. Itu loh, maling atau begal saja mau keluar rumah itu, ya berharap dirinya beruntung, gitu loh, supaya tidak tertangkap. Kalau sudah tertangkap kan nanti digebukin sama massa dan dibakar kan gitu. Nah, jadi ya bukan berarti begal tersebut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, cuman ya setiap pekerjaan itu kan ada resikonya. Jadi bukan salah pengucapannya, tapi mungkin salah penempatannya. Gitu. Jadi seperti itu. Karena dengan mengucapkan basmalah, itu harapan yang tak terucapkan, yang ada di dalam batin, adalah doa. Nah, kemudian ada pun orang yang melakukan pekerjaan atau mengawali pekerjaan yang tidak melakukan berdoa, itu nanti akan menemukan kecacatan, gitu loh. Dan mereka akan merasakan itu. Contohnya ya mereka bekerja dengan emosional, merasa tidak nyaman dengan pekerjaannya, dan berbagai perasaan yang tak nyaman, kan gitu. Nah, kemudian Islam itu kan mengajarkan bahwa sebelum bekerja kita menyatakan bertindak dengan asma Allah atau dengan nama Allah. Bagaimana dengan mereka yang berdoa bukan dengan menyebut Allah, ya kan? Misalnya dengan Hyang Widi bagi mereka yang beragama Hindu, dengan nama Bapa yang di surga bagi pengikut Kristiani, dan lain-lain. Nah, kemudian perhatikan gitu loh, perhatikan kata asma yang berasal dari kata isim yang berarti tanda. Jadi asma itu kan nama. Jadi asma atau nama adalah sebuah tanda yang berupa kata. Dengan kata tersebut, sesuatu dapat diketahui. Suatu atribut yang ditempelkan pada sesuatu. Nah, karena pasti ada namanya. Nah, dengan nama, sesuatu bisa dibedakan dengan sesuatu lainnya. Nah, jadi bayangkan saja di dunia ini, semua orang laki-laki bernama Hasan misalkan. Kan repot nanti kalau dapat undangan. Nanti ini dapat undangan dari siapa? Dari Bapak Hasan untuk Hasan
yang akan menikahkan anaknya Hasan dengan putra Bapak Hasan. Jadi kan gak asik gitu. Nah itu ada, makanya adanya nama itu seperti itu. Gitu. Nah kemudian bayangkan bila ada suatu benda yang belum diberi nama, tentu kita akan mengalami kesulitan untuk mengenalnya. Nah itu dengan sebuah nama, hal itu akan bisa diketahui atau dikenali, bisa diidentifikasi. Nah karena tentu saja sebuah nama diberikan karena adanya karakter atau sifat menonjol yang dimiliki oleh sesuatu yang dinamai tersebut. Atau nama itu ditetapkan hanya untuk bisa membedakan antara benda yang satu dengan lainnya. Nah, kalau lain halnya dengan Tuhan, manusia memberi nama kepadanya sesuai dengan kegunaannya. Juga bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa masyarakat yang menyebutnya. Nah, jadi Hyang Widi, Hyang Manon, Hyang Murbeng Dumadi, Bapa yang di sorga, Tao, Brahman, itu adalah nama-nama untuk Tuhan dalam bahasa bukan Arab. Sedangkan Allah adalah nama Tuhan yang diberikan oleh bangsa Arab. Jadi seperti itu. Nah kemudian ada pun orang-orang yang fanatik terhadap hal-hal yang berbau Arab. Itu tidak mau menerima bahwa selain Allah itu adalah nama Tuhan. Karena mereka meyakini bahwa Allah itu nama diri Tuhan yang asli. Mereka lupa bahwa Tuhan itu bukan bangsa Arab. Nah, ya kan? Dan Tuhan tidak bisa ditakar keberadaannya dengan hadirnya bangsa Arab. Tuhan adalah penyebab awal dari segala yang ada. Tuhan pula lah yang menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya yang dijelaskan dalam Al-Quran yaitu hai sekalian manusia, kan gitu. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang lebih takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Itu Quran surat Al-Hujurat. Ya kan? Bangsa dan suku ini bisa menggunakan bahasa yang berbeda akibat pengaruh lingkungan dan peradabannya. Tetapi yang jelas, kata Allah ada di dalam bahasa Arab. Dan Tuhan dalam bahasa-bahasa Semitis disebut Eli, Elia, atau El, atau dengan sebutan Elohim. Nah, jadi nama Allah sudah digunakan sebelum Islam datang. Nah, contohnya ayahanda Nabi Muhammad SAW saja bernama Abdullah. Ya kan, artinya adalah hamba Allah. Bahkan seorang dedengkot munafik di Madinah itu bernama Abdullah ibnu Ubay. Jadi kata Allah itu sudah tidak asing bagi bangsa Arab pra-Islam. Hanya saja sebelum kedatangan agama Islam, nama Allah tidak ditempatkan dengan semestinya. Nah, mereka tidak merasa risih menamai anaknya dengan Abu Syam. Nah, itu artinya kan hamba matahari. Abdul Qamar artinya adalah hamba rembulan, dan lain-lain. Nama Allah disejajarkan dengan nama lainnya.
Nah, berdasarkan kenyataannya bahwa Allah itu sebuah nama dalam bahasa Arab, maka timbullah dua pendapat tentang asal-usul kata Allah. Itu pendapat pertama, Allah adalah kata asli, bukan kata bentukan. Allah adalah nama Zat Tuhan atau ismu Zat. Kata Allah disebut juga sebagai ismu azam, nama yang mulia. Nama Allah dikatakan sebagai nama yang menghimpun segala sifat Tuhan. Nah, pada intinya kata Allah tidak dibentuk dari kata lain. Kata Allah tak pernah digunakan oleh bangsa Arab untuk selain Zat Tuhan. Nah, itu pendapat yang ke-1. Pendapat kedua, kata Allah berasal dari kata Allah, satu-satunya ilah, sehingga Allah diucapkan sebagai Allah. Akhirnya sudah melekat menjadi sebuah kata, yaitu Allah. Kata ilah berasal dari kata aliha ya lahu, yang maknanya menuju, memohon atau menyembah. Nah, kemudian dengan demikian apa saja yang dituju atau disembah dinamakan ilah. Sedangkan kata Allah mempunyai pengertian yang wajib dituju atau disembah. Nah, kemudian dengan adanya pendapat tersebut, kita tak perlu bertengkar mengenai asal-usul kata Allah. Nah, jadi nanti taburan lagi. Jadi nggak perlu bertengkar. Nanti nggak ada habisnya. Karena bertengkar tentang kata tak akan mengantarkan kita kepada jalan hidup yang sebenarnya. Hanya buang-buang energi saja. Ya kan? Yang penting bukan asal-usul katanya, melainkan pemahaman kita terhadap Allah harus benar, harus jelas. Islam yang lahir di Arab ini telah menempatkan kata Allah sebagai nama Tuhan yang Maha Esa. Nama Allah tidak digunakan untuk yang selainnya. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Nah, namun demikian, pada awal pertumbuhan Islam, kata Allah jarang digunakan dalam wahyu yang diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah belum disifati dengan sebenarnya. Karena di wahyu-wahyu permulaan, kata untuk Tuhan yang dimunculkan adalah Rab, atau disebut dengan Rob atau ilah. Kelak setelah kata Allah ini bersih dari berbagai kata sifat yang tak sepatutnya bagi dia, kata Allah sering sekali digunakan untuk menyebut Tuhan. Di dalam Al-Quran ada 2399 kata Allah dalam bentuknya Allah, Allahi, atau Allahu. Jadi kalau teman-teman nggak percaya nanti bisa dilihat, dicari langsung ya. Itu jumlahnya pokoknya 2399. Nah, jadi silahkan dicari. Kita kemudian tak perlu ribut dengan sebuah nama, ya kan? Jika nama itu selayaknya diberikan bagi kemuliaan atau keagungan Tuhan, untuk menyebut kebesarannya, orang Jawa menyebut Tuhan dengan nama Hyang Manon, atau Tuhan yang Maha Melihat, ya kan? Kadang disebut juga sebagai Gusti Kang Akaryo Jagat, atau Tuhan pencipta semesta alam. Itu semua untuk keagungannya, kebesarannya, dan kemuliaannya. Hanya bahasanya saja yang berbeda, artinya itu sama saja. Nah, jadi seperti itu.